Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, baik bapak-bapaknya ataupun ibu-ibunya, semuanya semoga kita dalam waktu yang relatif singkat ini dapat menginvestasikan salah satu potensi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memproteksi diri, meraih hidayah dari Allah, dan melangkah di jalan atau manhaj yang dalam bahasa Al-Qur'annya dikatakan manhaj taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana salah satu program dari Masjid Al-Hidayah ini, di mana setiap sholat, terutama sampai sholat zuhur, kita disuguhkan dengan salah satu kewajiban kita, yaitu mencari referensi atau mencari ilmu gunanya untuk menata kehidupan kita, agar kiranya langkah demi langkah di kehidupan kita, waktu demi waktu yang kita lewati bersama, ada progresnya semakin mengarah kepada kebaikan. Semoga semua niatan luhur tadi dan kemasan, baik yang dikemas oleh DKM Masjid Al-Hidayah ini dan juga keinginan serta tujuan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul tercapai pada diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasannya tatkala kita berjalan, tatkala kita memilih, tatkala kita melakukan sesuatu, memang diperlukan adanya penerangan, adanya sebuah hidayah, adanya cahaya. Dan ini Allah menugaskan kita untuk memilih dalam kehidupan kita, memilih suatu perbuatan yang baik, bukannya tanpa Allah tunjukkan, akan tetapi Allah telah terangkan apakah perbuatan baik itu dan apa juga perbuatan jelek itu. Pun pula siapa saja orang yang melakukan kebaikan itu dan siapa pula orang yang melakukan kejelekan itu. Dan juga telah Allah jelaskan apa dari muara perbuatan dan baik itu dan muara dari perbuatan jelek itu. Semenjak Nabiullah Adam alaihi salam sampai ke generasi kita saat sekarang ini, Allah menunjukkan tak henti-hentinya aktor-aktor, baik aktor putih ataupun aktor hitam, ataupun aktor hitam yang berpecikan putih ataupun aktor putih yang berpecikan hitam. Tak lengah di setiap masa selalu Allah tunjukkan. Untuk semua itu kita renungi, untuk kita baca, agar kiranya kita dapat mengambil kesimpulan serta mengambil sebuah pelajaran, agar kiranya kita tidak seperti mereka adanya. Dan salah satu yang menuntun kita untuk menjadi orang yang baik-baik adalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ayat-ayat
ayat suci Al-Quran ini. Maka dalam kesempatan ini saya bacakan salah satu ayat Allah, ayat Al-Quran yang menerangkan tentang adanya campur tangan Allah, tentang adanya petunjuk Allah, tentang adanya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelinap, tertanam ke dalam hati sanubari manusia. Di antaranya terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 125, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Ayat ke 125 sampai 127 yang terdapat di surat Al-An'am. Begitupun di dalam surat Az-Zumar ayat 22 Allah berfirman, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Bahasa Indonesianya adalah faman yuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki, ayyahdiyahu, untuk Allah menunjukkan dia, yashrah sadrahu lil Islam, maka niscaya dia dijadikan lapang, longgar, luang dadanya untuk Islam ini. Artinya barang siapa yang Allah kehendaki ia untuk menjadi orang yang baik, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah jadikan dadanya itu lapang sekali menerima ajaran-ajaran Islam ini. Tatkala diajak diskusi, membicarakan, bahkan untuk mempraktekkan falsafah ilmu Islam ini, falsafah Al-Quran ini yang merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya terapal lapang, tenang, bahkan merasakan betul-betul keasyikan untuk merealisasikan hukum-hukum Islam ini. Itulah salah satu ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah biarkan dia menjadi orang yang sesat, maka niscaya dadanya itu terasa sempit dan terasa beban yang sangat berat bagi dirinya untuk membicarakan, menerima falsafah Islam ini. Tatkala diajak berbicara, tatkala diajak ngaji, tatkala diajak diskusi untuk membicarakan tentang Islam ini, ka'annama yas'adu fis sama, bagaikan kita mengajak orang itu untuk menaiki, mendaki langit. Ini adalah suatu hal yang mustahil perumpamaan seperti ini. Tatkala diajak seseorang untuk membicarakan Islam, berhukum Islam, untuk merealisasikan Islam, seolah-olah kita mengajaknya untuk mendaki langit. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah menjadikan rijs atau beban dosa atau kejelekan ini terhadap orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini menjelaskan tentang adanya
adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang Allah sematkan di dalam hati sanubarinya sebuah hidayah, maka niscaya dadanya terasa lapang, nafsunya terasa tenang, jiwanya merasakan betul-betul ketenangan tatkala diajak berdialog, berdiskusi, mempelajari, ngaji, mempraktekkan falsafah Islam ini. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tersesat, maka tatkala diajak berdialog tentang Islam, diskusi tentang Islam, apalagi untuk mempraktekkan Islam ini, bagaikan kita mengajak dia untuk menaiki bukan bukit, tetapi seolah-olah diajak untuk menaiki langit. Seperti itulah perumpamaan bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak akan merasakan tenang, justru akan merasakan beban yang luar biasa tatkala diajak untuk melaksanakan Islam ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini 14 abad yang lalu dibacakan oleh baginda Rasul di hadapan para sahabatnya. Dan di tengah-tengah kerumunan sahabat ini, tatkala ayat ini dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang mengangkat tangannya dan dia bertanya, seolah-olah bahasa kita, "Ya Rasul, bukankah hidayah ini adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa konkret, yang tidak bisa diilmiahkan, yang tidak bisa diindikasikan, didiagnosa melalui bahasa akademisi? Bukankah hidayah ini adalah sesuatu yang gaib, yang tidak dikenal warna coraknya? Bagaimana diagnosa atau indikasi seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah? Apakah ada tanda-tandanya seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah? Yang tanda-tanda ini bisa kita baca, bisa kita analisa, bisa kita identifikasi bahwa seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab baginda Rasul mendengarkan pertanyaan ini? Baginda Rasul menjawab dengan singkat sekali, "Naam, iya ada." Lalu apa tanda-tanda bahwa seseorang itu mendapatkan hidayah? Paling tidak tertuang dalam salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tandanya orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah al-inabatu ila daril khulud. Tanda-tanda seseorang mendapatkan hidayah dari Allah itu adalah tempat kembalinya adalah rumah yang kekal. Jadi mindsetnya, etos kerjanya selalu memprioritaskan, skala prioritasnya adalah tentang rumah yang kekal, yaitu rumah akhirat. Maka orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, etos kerjanya bukan karena atasan. Tatkala dia bekerja, memilih, beraction bukan karena siapa-siapa, tetapi segala aspek kehidupannya, segala tugasnya, segala profesionalitasnya ia tuangkan semata-mata adalah hendak membangun rumah yang kekal, yaitu rumah akhirat, yakni di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah indikasi yang pertama orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, ciri tanda
indikasi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah watajafi andaril ghurur. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan diri dari tipuan-tipuan dunia. Bahwasanya tidak disangka lagi kehidupan dunia ini sering sekali menipu. Karena sesungguhnya memang faktanya kehidupan dunia ini adalah banyak tipuan. Sebagaimana juga Allah telah tegaskan di dalam surat dan ayat yang lain, wa ma mata'ul hayatud dunya illa qalil wa ma mata'ul hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kesenangan kehidupan dunia ini adalah sesuatu kesenangan yang sangat sedikit, dan tiadalah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Seluruh dunia, bahkan gemerlap serta aksesorisnya kehidupan dunia ini kebanyakan adalah tipuan belaka yang nilai kepemilikannya sangat semu, yang kemanfaatan dan kenikmatannya sangat terbatas sekali. Bahwasanya betapapun nikmatnya dunia ini itu sangat terbatas, betapapun kepemilikan kita terhadap dunia itu sangat semu. Bisa saja kita berusaha banting tulang, pergi pagi pulang petang untuk membangun kehidupan mahligai harta, tetapi setelah tercapai bisa saja dalam satu detik habis ludes, tak tersisa. Itulah kepemilikan kita tentang yang namanya mahligai harta ini. Tetapi bagaimanapun kepemilikan harta ini sangat terbatas dan sangat semu, akan tetapi pesonanya terhadap harta ini justru sering sekali menggelapkan kita, dan kita tidak mempunyai prinsip tentang kehidupan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka indikasi seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu description yang tepat tentang bagaimana kehidupan dunia itu, bahwa dunia itu adalah kehidupan yang sering sekali menipu. Kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang sangat sementara, yang sangat terbatas sekali. Maka orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk sangat selektif terhadap kehidupan dunia itu, dan dia tidak akan mengambilnya kecuali dengan cara yang baik, yang halal. Karena sesungguhnya yang halal itu mengandung keberkahan, sementara segala praktek yang kotor itu walaupun kaya, walaupun berhasil, tidak menyematkan, menghantarkan dia kepada kebahagiaan. Maka orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sangat bersih kehidupannya, jauh dari praktek-praktek yang kotor, jauh dari praktek-praktek yang menghilangkan hak orang, jauh dari merugikan orang, jauh dari praktek-praktek yang dinamakan praktek-praktek yang sangat nista, yang sangat kotor. Inilah indikasi yang kedua, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, indikasi orang mendapatkan hidayah dari Allah itu adalah wal istidadu lil mauti qabla nuzuli. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu ciri yang ketiga adalah mempersiapkan diri, istibdad, mempersiapkan diri, menyongsong kematian sebelum kematian itu betul-betul tiba menghampiri padanya. Adalah sebuah fakta bahwasannya tidak ada manusia yang kekal, mulai dari semenjak Nabi Adam sampai ke kita sekarang. Adalah fakta juga nafsu yang membisikkan seolah-olah kita akan mencapai kekekalan.
dan suatu alat yang dibuat oleh nafsu untuk mempunyai pikiran kekekalan adalah adanya harta itu. Sebagaimana Allah menegaskan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Sungguh kata Allah, telah berlomba-lomba, berbangga-bangga kalian tentang kehidupan harta finance, bahwa tatkala kalian mempunyai harta menganggap bahwa harta itu yang akan mengekalkan kalian, padahal tidak demikian. Harta dan diri kamu pasti binasa. Mulai dari semenjak zaman dahulu terbitlah namanya Fir'aun, terbitlah namanya Qarun dan tokoh-tokoh yang lainnya yang menganggap dirinya akan hidup lebih lama lagi di dunia ini karena kekayaannya, karena powernya, karena pengaruhnya. Entah pada kenyataannya kemana mereka semua? Tentunya binasa, ditelan oleh masa atau waktu ini. Tak ada seorang pun yang kekal walaupun betapapun kayanya mereka. Maka inilah orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu sadar sesadar-sadarnya bahwa kehidupannya itu sangat terbatas sekali, kesempatannya sangat singkat sekali, waktunya sangat sempit sekali. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sadar bahwa tatkala dia melihat rembulan yang lagi purnama, dia sadar bahwa purnama hanya sementara, hanya 3-4 hari, setelah itu purnama pun akan redup pula. Orang yang mendapatkan hidayah tatkala melihat dedaunan akan sadar bahwa hijaunya daun itu juga sangat sementara, setelah itu daun pun akan segera menguning dan gugur tercampakkan menjadi sampah pula. Begitupun orang yang mendapatkan hidayah akan sadar bahwa waktunya sangat sempit, kesempatannya sangat terbatas. Maka orang yang mendapatkan hidayah akan selalu berlomba-lomba untuk menginvestasikan, mempergunakan seluruh potensi yang ia punya untuk mempersiapkan diri menyongsong kematian sebelum kematian itu betul-betul menghampirinya. Maka sangat indah sekali kehidupan orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mempunyai potensi harta, hartanya pasti digunakan untuk merangkai jembatan-jembatan menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Dia mendapatkan mempunyai anak-anak yang cakep-cakep, yang subur-subur, yang cerdas-cerdas, pasti anaknya diproteksi untuk menjadi orang-orang yang baik-baik, yang bermanfaat, yang bertakwa, yang anaknya itu juga digunakan untuk menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha. Kelak tatkala dia meninggal, pasti anaknya akan mendoakan, dan ini juga jembatan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempunyai keluarga, mempunyai istri, dicetak istrinya sedemikian rupa menjadi soleh agar kiranya istrinya itu membantu dia dalam usaha meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jembatan menuju kebahagiaan dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan 3 indikasi itu sungguh akan sangat luar biasa kemanfaatannya di dunia ini. Walaupun sementara, orang yang mendapatkan hidayah ini kesempatan hidupnya tetapi akan tetap dikenal selama-lamanya. Karena orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan 3 item tadi, yakni yang pertama al-inabatu ila daril khulud, etos kerjanya hanya dipersembahkan demi masa depannya yaitu akhirat. Wa tajafi an daril ghurur, dia membersihkan dari praktek-praktek kotor tipuan belaka. Lalu wal istidadu lil mauti qabla nuzuli, dia mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian sebelum kematian itu betul-betul tiba. Maka gaya etos kerja dari orang yang seperti ini betul-betul akan nampak mempesona
cantik, akan nampak elok, akan nampak dan dirindukan sampai kapanpun oleh siapapun. Karena dia orang yang mendapatkan hidayah ini, tatkala dia mempunyai mata, matanya pun akan melihat yang baik-baik, matanya akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Mempunyai telinga, telinganya pun digunakan untuk yang baik-baik. Mempunyai mulut, mulutnya pun akan digunakan mengucapkan sesuatu yang baik-baik, tidak mengadu domba, tidak mengkerdilkan orang, menuduh dan tidak memproklamirkan diri paling benar yang lain salah, tidak memproklamirkan menjustifikasi diri sebagai dewa sementara yang lain itu pendosa. Orang yang mempunyai hidayah di dalam hatinya, seluruh anggota tubuhnya pasti akan bermanfaat. Mempunyai tangan-tangan yang terpelihara, karena tangannya dipersembahkan adalah untuk merangkai kebajikan, gunanya meraih kehidupan yang kekal. Lalu dia membersihkan tangannya dari praktek-praktek yang merugikan orang, dan begitu pun tangannya dipersiapkan untuk bertanggung jawab tatkala disidang di hadapan Allah setelah kematian nanti. Dan begitu pun tatkala mempunyai kaki, kakinya akan melangkah kepada kebaikan, merangkai kebaikan, selalu berpijak di jalan yang betul-betul bermanfaat serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini, jadi apapun ia, niscaya akan menjadi yang bermanfaat bagi sesamanya. Presiden menjadi presiden, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya urusan negerinya akan lancar dan akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi menteri, menteri yang mendapatkan hidayah dari Allah sungguh akan luar biasa manfaatnya. Menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi camat, menjadi lurah, menjadi RT, menjadi RW, menjadi kepala keluarga, bahkan menjadi siapapun, tatkala dia mendapatkan hidayah, disetir oleh hidayah, yang hatinya penuh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan menjadi orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Sebaliknya, jika hati sudah tidak diliputi hidayah, jika kehidupan sudah jauh dari hidayah, maka jadi apapun cenderung dia akan menjadi masalah. Jadi apapun kalau lepas dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi masalah. Tidak perlu menjadi tokoh, menjadi rakyat jelata pun, tatkala tidak mempunyai hidayah, hatinya tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya menjadi orang yang penuh menyesatkan orang, membikin orang sesat, tidak enak melihatnya, dan kemana-mana selalu menciptakan permasalahan. Inilah perbandingan antara orang yang mendapatkan hidayah dengan orang yang ditinggalkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini jelas-jelas mengindikasikan dan jelas-jelas perbedaannya. Orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mengalami kesulitan, cemoohan dari orang-orang sekelilingnya, tidak dianggap karena praktek kehidupannya justru merugikan orang dan tidak menyenangkan, serta membuat orang merasakan sesak tentang keberadaannya. Sebaliknya, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan bermanfaat, akan menciptakan sebuah kondisi yang tenang, akan menunjukkan orang, akan memudahkan orang, mudah menolong segala perbuatan baik berada pada karakteristik orang yang mendapatkan hidayah ini. Dan orang yang tidak mendapatkan hidayah, segala karakteristik keburukan akan terpraktekkan darinya. Maka tentunya kita contoh-contoh sudah banyak sekali. Ayat
ayat-ayat Al-Quran sudah banyak sekali berbicara, pun pula hadis-hadis baginda Rasul sering telinga kita mendengar. Contoh yang baik dan yang buruk sering kita baca melalui visualisasi audio, melalui tokoh, melalui cerita. Banyak sekali yang telah kita baca. Tinggal kita saatnya sekarang ini mau memilih yang mana. Mau memilih yang mendapatkan hidayah dengan ending yang akan menenangkan, membahagiakan, atau memilih yang tidak mendapatkan hidayah dengan ending penderitaan yang sangat menyengsarakan. Terserah, tergantung kepada kita sekarang. Karena kita mempunyai kemerdekaan untuk memilih, mempraktekkan, melakukan. Terserah. Yang jelas adalah tatkala baik itu adalah baik, tatkala jelek itu adalah jelek. Kesimpulannya, baik dan tidaknya kehidupan kita, beruntung atau tidaknya kehidupan kita, bahagia atau tidaknya kehidupan kita, sengsara atau tidaknya, tergantung kepada diri kita sendiri adanya. Karena sesungguhnya Allah telah sangat lengkap dan jelas menuangkan seluruh aktor tokoh, dan Allah menuangkan seluruh tuntunannya, dan Allah juga membuat momentum-momentum atau tempat-tempat yang semuanya itu bisa kita baca untuk kita jadikan referensi agar kiranya kita betul-betul menjadi orang yang berbahagia, baik bahagia di dunia ataupun di akhirat kelak nanti. Orang yang berbahagia di dunia adalah orang yang merealisasikan, mengambil hidayah ini, dan orang yang sengsara adalah orang yang mencampakkan hidayah ini dan membuang seluruh contoh-contoh pelajaran yang selama ini kita baca. Mustahil kita sebesar dan setua ini tidak pernah membaca kisah baik dan buruk ini. Mustahil dalam kehidupan kita tidak menghampiri peristiwa yang baik dan yang buruk ini. Bahkan pada saat sekarang ini kita pun mempraktekkan salah satu pilihan. Apakah kita memilih yang baik atau yang buruk? Ini semua adalah true story yang kita jalani bersama. Maka mudah-mudahan pilihan kita pada saat ini betul-betul mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk di Masjid Al-Hidayah ini betul-betul mudah-mudahan nama Al-Hidayah ini terselip dan merasuk ke dalam hati sanubari kita, ke dalam jiwa kita, sehingga kita nantinya bubar dari Masjid Al-Hidayah ini mengemban amanah dan membawa hidayah dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Dengan demikian niscaya orang yang mendapatkan hidayah ini akan betul-betul anggun dan agung pribadinya, dan akan selalu dimimpikan oleh siapapun sampai kapanpun. Indikasi orang yang baik adalah tatkala kita dirindukan banyak orang, berarti itu adalah orang yang baik. Dan indikasi orang yang buruk adalah tatkala kita dimimpikan ketiadaannya daripada kehadirannya. Maka tatkala kita dimimpikan kehadirannya, itu adalah orang yang baik. Tetapi tatkala kita dimimpikan ketidakhadirannya, itu adalah orang yang buruk. Demikian saja renungan yang kita laksanakan bersama ini. Mudah-mudahan Masjid Al-Hidayah ini menjadi mercusuar dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menerangi kegelapan hati sanubari kita dan jiwa kita. Mudah-mudahan dengan mercusuar hidayah Masjid Al-Hidayah ini betul-betul kita mengambilnya semaksimal mungkin, sehingga kita betul